Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin yang saya muliakan, para dubarang adat, para mahasiswa yang kebetulan hadir di sini, ingin saya menjelaskan bahwa di Provinsi Jambi ini ada satu ormas yang disebut dengan Dubalang Berempat Gedang Bertujuh Penegak Hukum Adat Melayu Jambi. Nah, di dalam Dubalang ini ada satu badan otonom yang mengkaji hukum adat Melayu Jambi, yang rusak-rusak, yang tidak dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, yang rusak bagaimana cara memperbaikinya, orang yang belum punya gelar bagaimana caranya diberi gelar adat. Nah, itu tugas daripada badan otonom tadi yang disebut dengan Umbuk Sili Sumpit Gading Dama itu. Nah, pada kesempatan ini dalam waktu yang sangat singkat, saya persilakan pada hari ini untuk bertanya, mumpung saya masih hidup. Umur saya sekarang 72 tahun, besok saya meninggal barangkali. Jangan hukum adat Jambi ini rusak, tidak ada tahu benar rusak dan bagaimana memperbaikinya. Silakan siapa yang duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum para mahasiswa yang berbahagia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Datuk. Kajian tentang bahasa Melayu Jambi. Nah, ini kan setiap minggu yang dilaksanakan oleh tokoh adat Melayu Jambi yang di dalam acara lama antar kando dan persenian manten. Bahasa ini yang sering dipakai Pak Kampung Lebar, itu satu dari. Yang kedua, bumi senang padi menjadi. Yang ketiga, gajah mengangkut cabai. Itu dulu. Kalau Pak Kampung, Liba itu salah. Yang jelas itu kampung. Kampung itu berarti kampung itu menjahit 2 bidang kain. Satu bidang warnanya bendera, satu bidang merah, satu bidang putih, lalu kita jahit jadi satu. Jadi lebar dia. Jadi kampung itu menjahit, menggabung 2 bidang kain, itu namanya kampung. Jadi bukan kampung. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Bumi senang padi menjadi. Bumi senang padi menjadi. Ini salah bahasa. Bumi yang benar itu bumi senang padi nyadi. Bahasa Melayu nyadi. Nyadi itu artinya subur. Kalau ibu orang kampung menanam benih di sawah hanya 3 batang dia tanam. Tapi dia subur, tumbuh sampai puluhan batang. Kita menuai baru besar. Itu namanya nyadi. Jadi itu artinya subur. Jadi kalau menjadi itu salah dalam kalimat ini. Karena menjadi itu berubah. Padi menjadi beras, padi menjadi beras, beras menjadi nasi, nasi menjadi bubur. Nah, itu perubahan. Jadi kalau ada orang mengajar, memberi contoh aja, mamanya mengatakan yang seperti itu salah, ya itu tidak benar itu. Menjadi tidak benar. Yang benar itu nyadi. Nyadi itu adalah bahasa Melayu Jambi abad ke-16. Kemudian gajah mengangkut cabai. Ini tidak benar. Kalau ada adik mendengar, tolong bilang sama bapak itu. Ini secara fakta salah. Secara fakta, sejarah salah. Orang Jambi mulai dari Nabi Adam dulu, tepatnya 10.000 tahun yang lalu sampai hari ini, kita tidak mendengar nenek moyang kita dulu pernah pelihara gajah. Tidak pernah, apalagi dijadikan kurban mengangkut cabai. Itu tidak benar. Ini secara fakta salah. Nah, itu yang lain mudah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Kota Agus Malik SH, Adipati Cendikio Anggota Rajo, Pembina Umbuk Sili Sumpit dari Damaipu, Dubalang Berempat Gedang Bertujuh, Provinsi Jambi. Baiklah Datuk,
kita sambil relax. Ini kami akan menanyakan dari sisi hukum. Jadi sisi hukum ini banyak sekali yang sudah sesuai dengan adat Melayu Jambi yang sebenarnya. Pertama, pengantin disebut dengan Raja Sehari. Raja Sehari namanya Rajo, tapi kenyataannya tuh, apakah benar atau salah dengan perubahan adat ini? Seharusnya kalau Raja Sehari itu raja yang dulu mak bapak dan pengantin lagi. Ini kok mak bapak pengantin pula. Sekok anak, sekok pengantin, 2 anak pengantin, 10 anak, 10 pengantin. Nah ini persoalannya. Di mana sebenarnya tak duduk raja mak bapaknya ini? Satu yang kedua. Kemudian ada kita ini tuh setiap kali nak berseloko, ketika mau melaksanakan hajatan dalam suasana adat, kecil menamo gedang bergelak. Fakta hukum tengah masyarakat, setiap sudah pengantin, kecil sementung di beluka kalau buah tua nama. Tapi tidak ada satu pun mereka yang diberi gelar. Sampai gelar ini merupakan satu bentuk berlakunya hukum adat Melayu Jambi ketika akan menghukum atau mengadili perkara adat. Itu seperti antaranya. Maka minta penjelasan kepada Datuk hal-hal yang seperti ini karena menyangkut masalah keberadaan hukum adat Melayu yang sangat original harus kita kenal dari ini. Mana banyak disalahin, berarti kini itu termasuk ada tempat itu nenek, bapak lah bersanding pula. Makanya sudah bersanding ke anak bersanding pula. Siapa yang tamu soalannya? Silakan itu. Mohon maaf mungkin yang sesingkat ini. Yang pertama tadi Salah Raja Sehari. mengenai Raja Sehari. Ini seluruh provinsi Jambi sudah salah. Saya sendiri ikut melakukan itu kesalahan. Karena ketika tahun 2012 saya mengawinkan anak, saya keberatan menjadi duduk di atas pentas itu. Tetapi lidah saya untuk mengomongkan mulut saya penuh dengan lidah, bukan penuh dengan air. Kalau penuh dengan air mungkin saya semburkan habis selesai dia. Tapi penuh dengan lidah. Kenapa? Karena suku Tenganai dari istri saya menyuruh saya duduk di situ. Padahal saya orang adat mengatakan itu salah. Karena yang disebut Rajo itu sama dengan negara, dia punya wilayah. Kalau negara, presiden Indonesia punya wilayah Indonesia. Ada presidennya Pak Jokowi, ada rakyatnya kita, rakyat Indonesia. Nah begitu juga Raja Sehari, walaupun satu hari dia punya wilayahnya pentas. Ada buahnya, rakyatnya. Harus ada inang pengiring, inang pengasuh, arak pengiring. Yang di dalam adat Jambi sering disebut pengembar. Pengembar yang pihak laki harus laki-laki, pengembar yang perempuan harus perempuan. Terserah mau dibuat 1 atau 2, 3, yang laki-laki boleh, yang betina juga boleh begitu. Kenapa? Kalau yang laki-laki tadi, ini Raja Sehari. Ya ada yang tukang bawa keris, ada yang tukang bawa senter, ada yang tukang bawa rokok, ada yang bawa payung umpamanya. Yang perempuan juga begitu, ada yang tukang bawa tisu, ada yang tukang bawa bedak, ada yang tukang bawa apa nama itu sirih, ada yang tukang bawa air. Nah inilah yang dinamakan arak iring inang pengasuh. Nah jadi sekarang yang nama Raja Sehari sudah tidak ada lagi. Kalau seorang bapak yang duduk sebelah kanan dan duduk sebelah kiri daripada anak yang pengantin, itu sudah keliru. Seorang bapak itu sendiri duduk di bawah, sebelah kiri sebelah kanan, menerima ucapan selamat dari undangan yang hadir. Bukan dia duduk atas pentas. Orang Jambi ini kelirunya, kalau 10 punya anak yang nikah, berarti 10 kali anak baru jadi pengantin. Itu keliru. Jadi Raja Sehari, nah ini kekeliruan. Itu yang pertama, yang Raja Sehari. Yang kedua, mengenai apa tadi? Nah, di dalam adat ada yang disebut kecil bernama gedang bergelak. Tolong orang Jambi memahami ini. Ini bukan seluruh adat. Ini namanya jangkau adat, kaidah hukum namanya dalam adat. Yang disebut dengan jangkau adat adalah kaidah hukum adat. Kita lihat kecil bernama. Tidak, orang Jambi tidak ada satu pun yang tidak kadang. Ada semua. Nah, jadi kecil berbeda
macam. Kalau gedang bagaimana? Gedang dalam adat disebut gedang begelar. Nah, artinya apa? Kalau kita mau mengurus adat walaupun kita gedang, tapi harus ada gelar. Kalau tidak ada gelar, dalam adat kecil. Ridwan, doktor. Pak Helmi, doktor. Di dalam perguruan tinggi, doktor dia. Tetapi dalam adat tidak perlu doktor. Masih kecil namanya kalau tidak punya gelar. Walaupun umur 60-70 tahun masih kecil. Tidak boleh menjadi hakim adat. Orang yang boleh menjadi hakim adat adalah orang gedang yang bergelar. Karena harap dipahami. Peradilan adat banyak disalahkan di Jambi terutama. Peradilan adat itu di sini. Peradilan adat itu dulu ada 2 peradilan adat. Satu namanya peradilan adat yang dalam bahasa Belanda disebut Inhemrechtspraak, Inrechtarbesturgebied. Yang kedua, peradilan desa. Dalam bahasa Belanda disebut Draft Justice atau disebut juga dengan hakim perdamaian desa. Nah, jadi hakim peradilan adat yang pertama itu sudah dihapus dengan Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Coba lihat dalam pasal 1-nya. Itu dulu banyak peradilan, ada peradilan kepolisian, peradilan swapraja, peradilan pribumi, peradilan agama, ada macam-macam. Ada peradilan gestur. Nah, itu dihapus. Yang tinggal adalah peradilan desa. Peradilan desa itu syaratnya ada di desa, tidak ada di kecamatan. Kalau ada di kecamatan itu berarti sudah melanggar undang-undang, bisa dituduh makar, melanggar pasal 24 KUHP, Undang-Undang Dasar 45, melanggar pasal 1/7 KUHP, diancam dengan hukum mati. Mendirikan peradilan dalam negara Republik Indonesia. Sebab peradilan adat yang ada di desa itu bukan peradilan dalam sistem kenegaraan kita, tidak termasuk situ. Karena dia tidak mengadili perbuatan, dia tidak menjatuhkan hukum badan, tetapi mengadili akibat dari perbuatan dan menjatuhkan hukum denda kepada pelanggar. Nah, di sini peran gelar tadi. Orang yang bergelar boleh menjadi hakim adat. Orang yang tidak bergelar tidak boleh menjadi hakim adat. Sidang peradilan adat ada di desa, tidak ada di kecamatan, tidak ada di provinsi, tidak ada di kabupaten, tetapi adanya di desa. Syaratnya adalah yang bersidang, yang menjadi ketua sidang adalah pemangku adat setempat, para hakim adat yang disebut dengan lead atau orang yang berbicara mengambil keputusan adalah orang yang gedang dan bergelar. Kalau tidak bergelar tidak boleh menjadi hakim adat. Itu aja. Silakan, ada yang bicara lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormati Bapak narasumber, Pak Mohtar Agus Khalid SH, Bupati Cindikio, Anggo, dan Torajo. Tadi banyak disebutkan tidak bisa duduk menjadi hakim ya, membicarakan atau memutuskan masalah perkara dalam masyarakat adat ini itu harus ada gelar. Nah, saya menanyakan gelar ini bagaimana teori orang yang bergelar, dan pakai tingkat-tingkatan atau tidak. Kalau kami di pegawai negeri ada tingkatan, kemudian detail juga ada S1, S2, S3 ya kan. Nah, teori memberi gelar macam-macam. Kayak Naga Bonar, kau jenderal, kapten dia. Aku ada mimpinya, aku ada bagaimana caranya sehingga orang ini diberi gelar ini, orang ini diberi gelar. Terima kasih. Baik, ini banyak, ini bukan banyak sebenarnya, hampir seluruhnya. Lam provinsi, lam kota kabupaten, lam kecamatan kurang memahami gelar adat. Sebenarnya gelar ini titel sama dengan titel atau sebutan. Nah, sebutan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang. Memang kalau kita lihat dari segi tidak ada tingkatnya, tetapi sebenarnya ada tingkat. Jadi ada tidak menyebut hanya jenis yang ada dalam adat, tidak menyebut tingkat.
Gelar adat itu ada 5 jenisnya atau 5 macam. Pertama, gelar keturunan. Ini Bapak Suhaimi gelarnya Raden. Itu keturunan. Itu kemas unsur, gelar keturunan. Gelar keturunan tidak bisa dicabut. Karena yang memberinya keturunan mereka itu diberikan lingkungan. Itu gelar adat. Kalau tidak gelar adat, kenapa? Dari mana dapatnya? Perguruan tinggi tidak ada sekolah raden, tidak ada sekolah kemas. Jadi keturunan. Kemas itu adalah gelar orang kerajaan Jambi. Tapi mereka tidak boleh jadi raja. Yang boleh jadi raja adalah raden. Itu dulu. Karena dulu ada ketika Kris Sidinjai dibawa oleh Roka Hitam dari Mataram ke Jambi, ketika kakaknya menjadi raja, serahkanlah Kris itu tadi. Maka siapa yang pegang keris itu, itulah yang menjadi raja. Mereka bersumpah ber 3-4 orang itu. Setelah habis giliran orang kaya Kedataran, orang kaya Pingai, orang kaya Hitam, tidak boleh keturunan lain menjadi raja Jambi terkecuali keturunan orang hitam. Itulah yang terus sampailah akhirnya pada Sultan Taha. Yang lain ini namanya kemas. Adik-adik harus paham ini. Jangan salah mengartikan kemas. Kemas bukan berarti pelayan, bukan. Ada kemas ayat, tukang kemas makan rajo, tukang kemasan ini, itu kata orang masyarakat tidak salah itu. Kemas itu keturunan rajo. Dia bersumpah dia tidak boleh jadi raja lagi, raja Jambi khususnya dulu. Terus sekarang kan tidak ada raja Jambi. Kalau jadi gubernur tidak ada masalah. Nah, kerajaan Jambi itu dipegang oleh keturunan orang kaya hitam terus menerus sampai yang terakhir adalah Sultan Taha. Itu gelar. Itu gelar keturunan. Yang kedua gelar Tano Tuo, Tano Gedang. Gelar Tano Gedang itu sebenarnya kewajiban masyarakat. Yang disebut dengan masyarakat adalah satu kelompok lebih dari 3 orang, itu masyarakat. Adik-adik ini berkumpul lalu memberikan gelar kepada saya. Mulai besok kita panggil Bapak Mukhtar dia raja kami. Adik-adik, raja kami saya. Itu artinya gelar itu sebutan. Boleh saja orang lain memberi asal berkelompok mereka lebih dari 3 orang. Nah, gelar Tano Tuo itu karena dalam hukum adat Jambi disebut kecik badamu gedang bagelang. Orang Jambi ini tabu menyebut nama orang kalau sudah ditubuhkan. Sudah besar, kita masih kecil tabu menyebut namanya. Maka kasih gelar. Nah, gelar Tano Tuo ini biasanya didapat ketika kawin. Karena menurut hukum adat sekecil-kecil semantung berluka bahwa tanolah tuo, tanolah gedang. Sekecil-kecil orang menurut adat apabila dia sudah nikah tanolah gedang. Kalau orang gedang tidak boleh disebut namanya, maka diberilah gelar. Siapa yang memberi gelar? Masyarakat. Silakan masyarakat memberi gelar ketika kawin. Kesalahan orang Jambi mengatakan gelar Tano Tuo itu milik Minangkabau, keliru. Coba buka YouTube. Di Irian orang memberikan gelar Tano Tuo. Di Kalimantan orang memberi gelar Tano Tuo. Di Sumatera, di Lampung, di Palembang, di Aceh, di Malaysia orang memberi gelar Tano Tuo itu. Karena tabu menyebut nama orang. Jadi itu gelar Tano Tuo namanya. Gelar keturunan dan gelar Tano Tuo tidak bisa dicabut. Jadi istilahnya dikikis sehabis besi, dicuci sehabis air, habis sudah matahari itu ngikisnya gelar Raden ini tidak akan hilang. Gelar kemas tekan habis, tetap dia bergelar gelar kemas, tetap gelar Raden, tetap gelar Tano Tuo. Saya gelar Tano Tuo ini adipati tadi. Yang adipati itu sampai mati saya tetap gelar. Dalam adat disebut mati kucing, miangnya tinggal. Hilang betung, miangnya tinggal. Nah, itu artinya. Itu tidak bisa hilang, bisa diwariskan pada anak itu. Gelar itu juga seperti itu. Yang ketiga adalah gelar jabatan. Kalau adik-adik pergi ke desa, ada desa Depati gelarnya. Nah, Depati Mudo, Depati Muncak, Depati macam-macam. Ada yang Rio, itu gelar jabatan. Gelar jabatan bisa dicabut. Artinya kalau dia diperhentikan orang, ya, gelar ini bisa hilang. Saya gelar Depati, menjadi Depati seluruh desa misalnya. Ketika saya masa jabatan habis, saya tidak dipilih lagi, ya habis. Saya tidak boleh bakal gelar Depati, di gelar jabatan. Ya, keempat gelar rajo. Gelar rajo itu orang kerajaan yang memberinya.
Kalau di Jawa yang memberikan gelar itu Sabta Prabu namanya. Kalau di Jambi ini kemas. Orang kaya hitam itu ada tahu, bukan namanya itu, keliru. Itu gelar yang diberikan lingkungan sedang para kemas-kemas itu tadi, keturunan Rakyat Bingan, keturunan Rakyat Kedataran, keturunan Rakyat Mo, itu yang memberikan gelarnya orang kaya hitam. Orang kaya hitam itu namanya sebenarnya adalah Said Ahmad Kamil. Ini gelarnya. Nah, yang kelima, gelar kehormatan atau gelar kebesaran. Gelar kehormatan ini diberikan kepada seorang pejabat atau seorang yang berjasa. Itu boleh, karena ada jasanya. Nah, gelar inilah yang sering diberikan kepada bupati, kepada gubernur. Cuma celakonya di Jambi ada kesalahan. Etnis lain menjadi penduduk Jambi. Ada orang Batak yang menjadi orang Jambi, penduduk Jambi. Ada orang Bugis yang menjadi orang Jambi. Ada orang Jawa yang menjadi orang Jambi. Lalu memberikan gelar Jawa kepada seorang gubernur di Jambi. Ini keliru. Dia sudah jadi kartu penduduknya Jambi. Dia beri gelar Jawa, tidak salah. Nah, yang benar orang Minang kemarin itu waktu zaman HBA. Dia memberikan gelar raja, gelar pada HBA, gelar Minang. Lalu masyarakat orang Jambi yang keturunan Minang ada di Jambi dibawa dia ke Pagaroyo, lalu HBA diberi gelar di sana. Itu yang benar. Jadi memberikan etnis lain tidak boleh memberikan gelar di Jambi. Sebab di Jambi orang Jambi namanya, dia bukan orang Jawa, dia bukan orang Bugis, dia bukan orang Batak. Itu tidak boleh. Kalau mau memberikan gelar Batak, bawa ke Batak. Kalau mau memberikan gelar Bugis, bawa ke Bugis. Mau memberikan Jawa, bawa ke Jawa. Itu anunya. Jadi gelar itu ada 5 macam jenisnya. Nah, memberikan gelar tentu saja ada syarat-syaratnya. Syaratnya tadi kalau gelar tua ya kawin. Kalau belum kawin tidak boleh. Walaupun masih sudah umurnya sudah besar, tidak boleh. Nah, itu anunya syaratnya. Dan kawinnya kawin beradat. Kalau kawin lari tidak bisa. Dia sudah kawin, balik ke kampung dulu, berkasih gelar. Kalau kawin lari tidak bisa. Harus seminggu dulu situ baru bisa. Nah, begitu juga gelar rajo harus jadi rajo. Gelar jabatan juga seperti tadi. Dan gelar kehormatan memang ada persyaratannya. Kalau orang luar yang kita kasih gelar, ada istilahnya kena pertanian emas, kena pertanian akabulu, kena pertanian budi, itu ada syarat-syaratnya dalam adat. Tapi yang jelas gelar adat itu adalah 5 macam. Itu saja. Lagi ada yang mau bertanya? Maaf, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau hadir, mungkin adik-adik Bapak itu mungkin ada yang tidak kenal. Saya kenal dulu, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mas Uzair. Saya di sini gelar jabatan saya Sultan Pati. Jadi yang paling terakhir 7. Yang 7 jabatan saya Sultan Pati. Kalau gelar duo saya itu ada 2. Kalau gelar saya di keturunan, kemar, gelar kado duo saya di masyarakat atau di adat itu rintik hujan panen. Rintik hujan panen itu temenggung, rintik hujan panas. Kalau lapor hasilnya rintik hujan panen. Nah, jadi saya nak nanya untuk ini mungkin di sini masalah gelar. Saya cuma nak nanya masalah bahasa. Kalau bahasa adat ini, apalagi masalah ini hukum adat. Kalau kita ini hukum adat. Ini yang sehari-hari ini ada yang diketahui oleh masyarakat itu soko. Nah, soko ini yang disampaikan dalam bahasa ini kan banyak protes nih. Di tempat kayak di seberang atau di kota. Itu bahasa ini ada yang menyampaikan itu bahasa mudik. Langsung itu ada sedikit-sedikit mudik. Nah, kalau kita di seberang macam mana? Ini bukan bahasa seberang, bahasa seberang kota. Jadi bahasa yang sebenarnya Melayu yang harus kita betul-betul bahasa mudik atau ke mudik bahasa seberang. Yang sebenar bahasa Jambi itu yang mana tuh? Yang harus kita
dalam keseharian, kalau dalam Seloko, dalam menyampaikan suatu hukum adat dalam bahasa. Kalau seberang itu kan disebut Melayu, Melayu tua atau Melayu apa itu. Nah, Melayu itu di Malaysia, bahasa Melayu lain pula lagi. Nah, jadi saya minta pencerahan dari Datuk supaya bisa saya jawab kepada masyarakat kalau memang nanya itu dari mode yang tidak saya sampaikan gitu. Terima kasih Dok. Jadi begini, kita kalau ngaji bahasa itu kita jangan lupa sejarah. Orang Jambi ini itu berasal dari keturunan Melayu, Detro Melayu, Proto Melayu. Itu yang diperkirakan datang 10.000 tahun yang lalu. Kemudian ada lagi Detro Melayu, Melayu Mudo. Itu yang datang kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Jadi kita Jambi ini sebenarnya tidak mempunyai bahasa yang satu induk, satu bahasa, tapi satu rukun bahasa benar. Karena bahasa kesatuan seperti Minangkabau tidak ada di Jambi ini. Jadi semua itu bahasa Jambi sebenarnya. Yang jadi persoalan kita sekarang cara mengucapkannya, logatnya. Kalau katakan seberang, ada katakan seberang, nah itu kan tidak ada masalah sebenarnya itu. Hilir, ada masalah. Nah, rebung, kebung, tidak masalah. Asal mengerti ada rumputnya, saya mengerti. Misalnya kinci, kerinci, ngerti sebuah kata kecil sudah, tidak ada masalah itunya. Yang jadi persoalan kita sekarang tuh kalau menemukan istilah tidak mengerti kita, nah itu jadi masalah. Nah, misal kalau nama umpamanya, kalau di Jambi seberang itu almari tidak ada di Jambi di sana. Ini sebut orang kobo yang ada katanya. Nah, jadi jangan salah. Oh, itu tidak benar kobo itu bukan Jambi bahasa Jambi lah itu. Nah, jadi tidak masalah itu. Karena kita sudah bercampur aduk antara Melayu tua dengan Melayu muda, ditambah dengan para pendatang, nenek moyang kita sudah saling kawin-mengawin. Misalnya gawe. Nah, gawe itu kerja. Gawe itu Pak, kalau kita urutnya itu kata-kata gawe itu datang pada abad ke-13. Pada zaman Pamalayu. Pamalayu kan terjadi tahun 1275 Masih. Datang 3.000 orang Jawa kemari. Nah, itu yang membawa kata-kata gawe tadi. Sekarang sudah menjadi bahasa Jambi. Nah, kita terima kerja, betul itu. Jadi kalau itu tidak masalah. Jadi bahasa Jambi tidak mempunyai kesatuan seperti bahasa Minangkabau, bahasa Minang tidak, seperti bahasa Kerinci tidak. Tapi kita mengerti, orang kecil atau apa yang dibilang itu kita ngerti, cuma ucap pada bisa. Orang seberang itu seperti itu. Saya bukan orang seberang, tapi orang seberang ngomong, saya ngerti maksudnya. Itu menandakan bahasa kita satu rumput. Kalau orang mengucapkan kita tidak mengerti seperti bahasa Inggris, kita tidak pernah belajar bahasa Inggris, orang ngomong bahasa Inggris, kita bingung benar apa? Karena tidak ada rumputnya, ada satu rumput. Nah, itu. Jadi masalah ini tidak masalah sebenarnya. Kita berseluruh dengan bahasa seberang, berseluruh dengan bahasa Bungo, bahasa Batanghari, bahasa silakan saja. Asal mengerti kan pendengar ini, itu saja. Karena fungsi dari bahasa adalah dimengerti untuk menyampaikan maksud. Itu saja. Barangkali itu jawabannya. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Itu kan ya, gunanya dong. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sedikit biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon maaf itu mungkin keluar dari saya menanya tentang fungsi dari Undang 20. Apa? Undang 20. Beda. Misi ya. Begini, ini bagus pertanyaannya. Undang 20 itu KUHP, bukan KUHAP, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan, tapi KUHP, Kitab Kumpulan Hukum Pidana Adat dan Jambi itu KUHP. Jadi Undang 20 ini dia. Ingat perbedaan antara Undang 20 Jambi dengan Minang sini. Kalau Jambi terdiri dari Undangan 8 ditambah dengan Undangan 12. Bunyi pasalnya Undangan 8, tikam bunuh padang berdarah, upas racun bertabung saya, sambung sakal tegak di bate. Sio
Sio baka puntung berasap, maling curi dinding berlubang, rebut rampas mata belalak, dago daging memberi malu, sumbang salah laku perangan. Undangan 8. Orang Pomo menyebut pucuk udang. Pucuk undangan 8. Saya bilang itu keliru kalau pucuk udang itu. Bak pucuk dalam undang tidak ada, pucuk itu di atas. Pucuk itu, nah itu tadi. Pucuk undangan 5. Ikan tres dago batu cermin dan tak kabur tak dalam tak goyah tapi tidak. Kenapa dikatakan pucuk itu sumber hukum sama dengan Pancasila. Nah kalau yang undang 20 ini dia yang 8. Nah kalau yang 12 ini pertama itu salah larang patang namanya undang 12 bukan anak undang kan. Yang kedua anak salah deso paginjeng. Yang ketiga mati dibangun loko dipampe, mati dibangun gantian hilang. Yang keempat loko dipampas jangan tahu. Kelima balu ditepung tawa sedingin. 6 amun mati pukul begalo. 7 ambak salah lembaga rempu. Utang bautang pajarian. Pulak gadai gaji semayu. Ago tawa tingkat keting. Suluh sawah. Unang lalu ternak kandang malam umur ladang pagas yang ingat bahasa hukum itu bukan ternak kandang malam umur ladang kandang siang tidak salah. Kandang untuk mencegah yang di dalam jangan keluar, pagar untuk mencegah yang di luar jangan masuk ke dalam itu. Nah ini dia. Kalau di Minangkabau di arah Kerinci Bungo banyak meniru Minangkabau untuk niru. Di sini ada undang-undang 12. Kalau anak undang 12 itu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena di situ yang diaturnya mengatur tacimu, 6 syaratnya. Tacimu itu tersangka, jalan kegege, pergi kering balik basah, itu bunyinya. Jadi itu KUHP, hukum acara, bukan hukum materi. Kemudian mengatur tatuduh, dalam bahasa hukumnya terdakwa. Suruh bulan matahari bergelangan mata orang banyak, itu banyak saksi artinya. Itu hukum acara. Untuk menghukum orang sesuatu mengatakan terbukti, banyak bukti yang melihat. Bukan hukum material. Ini hukum material. Jadi Undang 20 adalah hukum materialnya tetap Undang-Undang Hukum Pidana Adat Jambi. Ini yang perlu kita tegakkan ini, perlu dipahami ini. Kalau anak Undang 12 adalah Kitab Hukum Acara Pidana Adat Jambi. Itu dulu. Paham ya? Ada lagi lain? Ada kan? Ini lah deh. Masa ada waktu? Macam mana aku tuh aku selain itu caro-caro zaman kini kok antara ganti singa bujangan arwah aku tuh. Tadi ini lah. Ada? Ada ya?